Aku menelan ludah saat melihat pintu mobil itu terbuka. Suamiku turun lebih dulu, lalu menyodorkan tangannya pada seorang wanita yang sama sekali bukan aku. Mereka tersenyum, disambut kilatan kamera, sementara aku hanya bisa mematung di balik kerumunan. Beberapa jam sebelumnya, dia melarangku ikut ke acara peresmian hotel itu. Katanya aku memalukan, tak pantas berdiri di sisinya. Kata-kata itu masih terngiang, menusuk lebih tajam daripada pisau. 8 tahun pernikahan seolah runtuh dalam satu kalimat. Air mataku hampir jatuh saat kulihat dia tertawa bersama pelakor itu. Seolah aku tak pernah ada. Aku merasa kecil, dibuang, diinjak harga diriku sendiri. Namun di balik rasa hancur itu, ada satu hal yang tak mereka ketahui. Namaku bukan hanya tercantum di undangan, tapi juga di daftar pembicara. Dan saat suara MC nanti menyebut namaku, bukan hanya langkah kakiku yang akan maju ke podium, melainkan kebenaran yang selama ini mereka kubur. Saat itu, suamiku akan sadar, aku bukan perempuan yang bisa dipermalukan begitu saja. Sebelum cerita ini dimulai, tulis di kolom komentar dari kota mana saja kalian menonton cerita ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini makin berkembang dan bisa menyuguhkan cerita menarik lainnya dan lebih seru lagi. Perubahan Rangga tidak terjadi dalam semalam. Ia datang perlahan, seperti retakan halus di dinding rumah yang awalnya tak terlihat, namun lama-lama menjalar kemana-mana. Dulu, setiap pulang kerja ia selalu menyempatkan diri bertanya apakah aku sudah makan. Kini, ia pulang dengan wajah lelah dan tatapan kosong, langsung masuk kamar tanpa sepatah kata. Ponselnya selalu berada di genggaman, layar menghadap ke bawah, seolah menyembunyikan sesuatu yang tak boleh aku lihat. Aku mencoba berpikir positif. Aku berkata pada diriku sendiri, mungkin dia sedang tertekan oleh proyek hotel ini. Modal besar, tenggat waktu ketat, dan tuntutan investor tentu bukan hal ringan. Aku memilih diam, menahan curiga, dan terus mendukungnya dari belakang. Aku bahkan menjual sebagian perhiasan warisanku demi menutup kekurangan dana operasional, sesuatu yang tak pernah kuceritakan padanya. Namun, firasat seorang istri jarang meleset. Suatu malam, Rangga pulang lebih larut dari biasanya. Jaketnya beraroma parfum asing, bukan bau sabun rumah kami. Saat kutanya, ia menjawab singkat, "Banyak tamu penting." Nada suaranya datar, seolah aku hanya pengganggu. Sejak malam itu, jarak di antara kami semakin terasa. Bukan jarak fisik, melainkan jarak hati yang tak bisa dijembatani dengan doa sekalipun. Konflik mulai benar-benar terasa seminggu sebelum acara peresmian hotel. Aku masih ingat pagi itu dengan jelas. Rangga duduk di meja makan sambil menatap ponselnya, tak menyentuh sarapan yang kubuat. Aku memberanikan diri bertanya tentang undangan acara, tentang gaun apa yang sebaiknya kupakai, tentang jam keberangkatan, tentang di mana aku harus duduk sebagai istrinya. Ia menghela napas panjang, lalu menatapku dengan mata yang dingin. "Kamu nggak usah ikut," katanya singkat. Aku terdiam. Awalnya kukira ia bercanda. Namun ekspresinya terlalu serius untuk sebuah candaan. "Kenapa?" tanyaku pelan, mencoba menahan getar di suara. "Acara itu penting. Banyak relasi bisnis, pejabat, investor. Aku butuh fokus." Jawabnya tanpa menatapku. Aku menelan ludah. "Aku ini istrimu, Rangga." Kalimat itu seolah membuatnya tersinggung. Ia berdiri, merapikan jasnya, lalu berkata dengan nada yang tak pernah kudengar sebelumnya. "Justru karena itu, aku nggak mau ada hal-hal yang bikin suasana jadi nggak nyaman." Kata nggak nyaman itu menghantam dadaku keras. Sejak kapan keberadaanku membuatnya tidak nyaman? Hari itu aku menangis sendirian di kamar. Aku mencoba menelepon ibuku, tapi kututup lagi sebelum tersambung. Aku tak ingin membuat siapapun khawatir. Aku memilih memendam semuanya, seperti biasa. Namun konflik belum selesai sampai di situ. Malamnya, sebuah pesan masuk ke ponselku, bukan dari Rangga, melainkan dari seorang kenalan lama di dunia bisnis. Ia mengirimkan poster digital acara peresmian hotel. Awalnya biasa saja, sampai mataku terpaku pada satu bagian kecil di bawah judul acara.
Pendamping tamu utama, Naya Arimbi. Bukan namaku. Dadaku terasa sesak. Jari-jariku gemetar saat memperbesar layar. Nama itu terasa asing sekaligus menyakitkan. Aku mencoba berpikir logis. Mungkin sekretaris, mungkin rekan kerja. Tapi hatiku menolak semua pembelaan itu. Konflik batin mulai menggerogoti pikiranku. Aku ingin bertanya langsung, tapi aku takut jawabannya. Aku ingin marah, tapi aku tak punya bukti. Aku ingin percaya, tapi semua tanda seolah berteriak sebaliknya. Keesokan harinya, aku sengaja datang ke kantor Rangga tanpa memberi kabar. Dari kejauhan, aku melihatnya berbincang dengan seorang wanita berpenampilan rapi dan percaya diri. Wanita itu tertawa kecil, menyentuh lengan Rangga seolah sudah terbiasa. Rangga tak menepis. Bahkan, ia tersenyum. Hatiku runtuh di tempat. Aku tidak masuk. Aku berbalik pergi, menahan air mata yang sudah di pelupuk mata. Saat itulah aku sadar, konflik ini bukan lagi sekadar prasangka. Ini nyata. Ini terjadi di depan mataku sendiri. Namun puncak luka terjadi sehari sebelum acara. Rangga pulang dengan wajah tegang. Ia berkata bahwa akan menginap di hotel karena persiapan acara sangat padat. Aku mengangguk, pura-pura mengerti. Saat ia hendak pergi, aku bertanya satu hal terakhir, dengan suara hampir berbisik. Apa aku benar-benar tidak penting bagimu sekarang? Ia terdiam sejenak, lalu berkata, "Tolong jangan dramatis. Ini demi masa depan kita." Kalimat itu mematikan sisa harapanku. Malam itu, aku duduk lama di ruang tamu, memandangi undangan cetak yang diam-diam ku terima beberapa hari sebelumnya. Namaku tercantum jelas, bukan sebagai pendamping, bukan sebagai tamu, melainkan dalam jajaran nama yang jauh lebih penting. Aku baru menyadarinya sekarang, saat hatiku benar-benar hancur. Konflik pun berubah arah. Bukan lagi tentang aku yang dilarang hadir. Bukan lagi tentang pelakor yang dibawanya. Melainkan tentang kebenaran besar yang sengaja ia sembunyikan dariku. Dan besok, semua akan terbuka. Hari peresmian itu akhirnya tiba. Sejak subuh aku sudah terjaga, bukan karena kesiapan, melainkan karena dadaku sesak oleh perasaan yang tak bisa kujelaskan. Aku duduk lama di tepi ranjang, menatap cermin dengan mata sembab. Perempuan di hadapanku tampak asing, bukan karena wajahnya berubah, tetapi karena sorot matanya yang lelah menahan terlalu banyak luka. Aku memilih pakaian yang sederhana. Bukan gaun mewah, bukan perhiasan mencolok. Entah mengapa, hatiku berkata aku tak perlu membuktikan apapun hari ini. Aku hanya perlu hadir, dengan caraku sendiri. Saat tiba di depan hotel, suasananya jauh lebih megah dari yang kubayangkan. Karpet merah terbentang panjang, karangan bunga berjajar rapi, dan tamu-tamu berdatangan dengan pakaian terbaik mereka. Aku berdiri di pinggir area, menyamar sebagai orang asing di tempat yang seharusnya menjadi bagian dari hidupku. Tak lama kemudian, kerumunan mulai berbisik. Sebuah mobil hitam berhenti tepat di depan pintu utama. Jantungku berdegup kencang. Aku tahu siapa yang akan turun. Rangga. Ia keluar dengan setelan jas mahal. Wajahnya penuh percaya diri. Namun bukan itu yang membuat kakiku gemetar. Dari sisi lain mobil, seorang wanita turun dengan senyum anggun. Gaunnya pas, langkahnya mantap, dan tangannya langsung menggenggam lengan suamiku, seolah itu haknya. Pelakor itu nyata. Berdiri beberapa meter dariku. Aku menahan napas. Dalam sekejap, semua kenangan berkelebat. Janji setia, perjuangan awal pernikahan, malam-malam panjang saat kami bermimpi bersama. Semuanya terasa seperti kebohongan besar yang dipentaskan indah di depan publik. Rangga sama sekali tidak menoleh ke arahku. Atau mungkin, ia pura-pura tidak melihat. Aku melangkah mundur, mencari tempat berlindung dari tatapan orang-orang. Namun rasa sakit itu tak bisa dihindari. Wartawan memotret mereka, panitia menyambut hangat, dan pelakor itu tersenyum seolah ia adalah nyonya rumah. Di dalam gedung, acara segera dimulai. Aku tidak masuk ke ruangan utama. Aku berdiri di lorong samping, dekat pintu servis, seperti bayangan yang tak diundang.
Di sanalah aku mendengar bisikan demi bisikan. Itu pasangannya, ya? Cantik juga. Katanya pengusaha sukses, masih muda. Setiap kata seperti menambah beban di dadaku. Aku ingin berteriak, aku istrinya. Tapi lidahku keluh. Harga diriku seakan ditelan gemerlap acara. Ponselku bergetar. Pesan dari Rangga masuk singkat dan dingin. Kamu pulang saja. Jangan buat masalah. Mataku panas. Jadi inikah posisiku sekarang? Dianggap masalah? Aku hampir menuruti pesan itu. Aku benar-benar hampir pergi. Langkah kakiku sudah mengarah ke pintu keluar. Saat tiba-tiba seorang panitia menghampiriku dengan wajah kebingungan. Bu Alia? Tanyanya ragu. Aku mengangguk pelan. Maaf, kenapa ibu belum masuk? Ibu dijadwalkan hadir di sesi utama. Aku terpaku. Maksudnya? Panitia itu membuka clipboardnya, menunjukkan susunan acara. Jari telunjuknya berhenti di satu bagian. Namaku tertulis jelas. Lengkap dengan jabatan yang selama ini kusembunyikan, bahkan dari suamiku sendiri. Di saat itulah komplikasi batin mencapai puncaknya. Aku sadar, Rangga tidak tahu segalanya tentangku. Ia tidak tahu keputusan-keputusan besar yang kuambil diam-diam. Ia tidak tahu peran yang selama ini kujaga di balik layar. Ia mengira aku hanya istri yang bergantung padanya. Sementara di dalam ruangan, Rangga tampak semakin percaya diri. Ia duduk di kursi depan bersama pelakor itu, bercanda kecil, tertawa ringan. Tak ada sedikit pun rasa bersalah di wajahnya. Seolah aku memang pantas disingkirkan. Namun keadaan mulai berubah saat MC mengumumkan sesi sambutan berikutnya akan segera dimulai. Panitia mulai mondar-mandir. Nama-nama penting disebut satu persatu. Aku berdiri di balik pintu besar ruangan utama. Jantungku berdegup semakin kencang. Aku bisa melihat punggung Rangga dari celah pintu. Ia masih santai. Ia masih merasa menang. Tak satu pun dari mereka menyadari. Badai sedang menunggu tepat di belakang panggung. Dan aku, perempuan yang mereka kira telah kalah, sedang berdiri di ambang pintu yang akan mengubah segalanya. Beberapa menit lagi, suaraku akan terdengar. Dan sejak saat itu, tak ada lagi yang bisa berpura-pura. Lampu-lampu di dalam ruangan meredup perlahan. Musik pembuka berhenti. Suara MC menggema, terdengar formal dan penuh wibawa. Aku berdiri tepat di belakang tirai panggung. Telapak tanganku dingin, napasku pendek-pendek. Dalam hidupku, belum pernah aku merasa seteguh sekaligus setakut ini. Baik hadirin sekalian, ucap MC. Kita telah sampai pada sesi yang paling ditunggu. Jantungku seolah berhenti berdetak. Aku mengintip dari balik tirai. Di barisan depan, Rangga duduk santai. Pelakor itu menyandarkan tubuhnya ke kursi, mencondongkan wajah ke arah Rangga, berbisik sambil tersenyum. Mereka tampak seperti pasangan sempurna. Aku hampir tertawa pahit melihatnya. Betapa rapuh kebohongan bisa terlihat begitu meyakinkan. Untuk sambutan utama, lanjut MC. Kami persilakan perwakilan investor utama sekaligus pemilik saham pengendali, Ibu Alia Pradipta. Suasana hening seketika. Aku melangkah maju. Langkah pertama kakiku di atas panggung terdengar begitu jelas di telingaku. Seperti palu yang memukul satu persatu kebohongan. Tirai terbuka. Cahaya lampu menyinari wajahku. Sejenak, ruangan itu membeku. Aku melihat perubahan di wajah Rangga. Senyum itu lenyap dalam sekejap. Matanya membelalak, seolah melihat hantu. Gelas di tangannya tergelincir, jatuh ke lantai, pecah dengan suara nyaring. Namun suaranya kalah keras dibanding detak panik di wajahnya. Pelakor itu menoleh cepat. Senyumnya runtuh. Wajahnya memucat. Tangannya yang tadi menggenggam lengan Rangga kini perlahan terlepas. Seolah ia baru menyadari sedang berada di tempat yang salah. Bisik-bisik langsung menyebar seperti gelombang. Bukankah itu istrinya? Dia investor. Kenapa Rangga tidak tahu? Aku berdiri tegak di podium. Mikrofon ada tepat di depanku. Aku menarik napas panjang. Dalam sepersekian detik, seluruh luka, amarah,
dan pengkhianatan berdesakan di dadaku. Namun saat aku membuka mulut, suaraku keluar tenang. Terlalu tenang, bahkan untuk diriku sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa tamu spontan berdiri. Tepuk tangan terdengar. Ragu di awal, lalu menguat. Aku menangkap tatapan Rangga yang gemetar. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya kecil. Tidak berdaya. Tidak berkuasa. Ada banyak hal yang ingin saya sampaikan hari ini, kataku perlahan. Bukan hanya tentang bangunan megah ini, tetapi tentang perjalanan panjang di baliknya. Aku memaparkan data, keputusan strategis, dan peran yang selama ini kujalani di balik layar. Aku tidak menyebut nama Rangga, tidak menyinggung pelakor. Namun setiap kalimatku adalah cermin yang memantulkan kenyataan pahit bagi mereka. Hotel ini tidak dibangun hanya dengan modal, lanjutku. Ia dibangun dengan kepercayaan. Dan kepercayaan adalah hal paling rapuh jika disia-siakan. Suasana ruangan semakin tegang. Rangga menunduk. Bahunya turun. Pelakor itu menggigit bibir. Matanya berkaca-kaca. Menyadari bahwa semua sorotan kini bukan lagi miliknya. Aku menutup sambutan dengan kalimat yang sengaja kupilih sejak lama. Kalimat yang terasa seperti pembebasan. Kesuksesan tidak pernah berhak menghapus siapapun yang berjasa. Dan martabat tidak pernah bisa diambil oleh siapapun, kecuali kita sendiri yang menyerahkannya. Tepuk tangan meledak. Kali ini tanpa ragu. Beberapa tamu berdiri. Kilatan kamera mengarah padaku. Aku tidak mencari wajah Rangga, tapi aku bisa merasakan kejatuhannya. Saat aku turun dari podium, Rangga berusaha berdiri. Kakinya tampak goyah. Pelakor itu menatap sekeliling, lalu perlahan melangkah menjauh, seolah ingin menghilang di antara kerumunan. Tak ada lagi tangan yang digenggam. Tak ada lagi senyum palsu. Rangga memanggil namaku dengan suara pecah. Hampir tak terdengar di tengah riuh tepuk tangan. Aku berhenti sejenak. Menoleh. Mata kami bertemu. Tak ada amarah di mataku. Hanya kelelahan dan kejelasan. Di detik itu, semua orang tahu. Klimaks telah terjadi. Kebohongan runtuh di panggung yang sama tempat ia dipamerkan. Dan perempuan yang dilarang hadir, baru saja menjadi pusat dari segalanya. Tepuk tangan masih terdengar saat aku melangkah turun dari podium. Namun bagiku semua itu terasa jauh, seperti suara yang teredam dari balik air. Beberapa menit lalu, ruangan ini penuh sorak, bisikan, dan kekaguman. Kini, perlahan suasananya berubah. Orang-orang mulai duduk kembali, percakapan berubah lebih pelan, dan acara berjalan seolah tak ada apa-apa yang baru saja runtuh. Aku melewati lorong samping dengan langkah tenang. Tidak ada lagi gemetar di kakiku. Justru ada kehampaan yang aneh, seperti setelah menangis terlalu lama hingga air mata habis. Aku tidak merasa menang. Aku hanya merasa selesai. Di belakangku, Rangga masih berdiri terpaku. Tatapannya kosong. Napasnya tak teratur. Beberapa kolega menepuk pundaknya, memberi senyum canggung yang penuh tanya. Tidak ada yang berani bertanya langsung. Semua orang sudah cukup paham apa yang baru saja terjadi. Pelakor itu, Naya, duduk kaku di kursinya. Gaun elegan yang tadi tampak membanggakan kini terlihat seperti kostum yang salah tempat. Ia menunduk, menghindari kamera, menghindari tatapan orang-orang yang kini tak lagi memujanya. Sesekali ia melirik Rangga, berharap mendapat perlindungan. Namun Rangga tak lagi terlihat seperti seseorang yang bisa melindungi siapapun. Aku duduk di ruang tunggu kecil di balik panggung. Panitia menyuguhkan air mineral, menawarkan bantuan, memuji sambutanku. Aku mengangguk sopan, tersenyum tipis. Semua terasa formal. Tidak ada euforia. Tidak ada kepuasan dendam seperti yang mungkin dibayangkan orang. Beberapa menit kemudian, Rangga masuk. Pintu tertutup pelan di belakangnya. Ruangan itu mendadak sunyi. Alia. Suaranya serak. Aku tidak langsung menoleh. Aku menatap lantai, memperhatikan betapa bersih dan mengilapnya ubin ruangan itu. Seperti citra yang selama ini ia bangun, indah di permukaan, rapuh di dalam. Kenapa kamu nggak pernah bilang?
Tanyanya akhirnya. Aku tersenyum kecil. Pahit. Kamu tidak pernah bertanya. Ia terdiam. Kalimat sederhana itu menghantam lebih keras daripada teriakan. Ia mendekat satu langkah, lalu berhenti, seolah tak lagi tahu di mana posisinya di hadapanku. Aku nggak tahu kamu sejauh ini, katanya lirih. Bukan kamu yang tidak tahu, jawabku pelan. Kamu yang tidak mau tahu. Sunyi kembali mengisi ruangan. Tidak ada ledakan emosi. Tidak ada tangisan. Hanya dua orang dewasa yang akhirnya berhadapan dengan kenyataan yang tak bisa lagi ditutupi. Rangga menunduk. Untuk pertama kalinya, ia tampak benar-benar kalah. Bukan kalah olehku, tapi oleh pilihannya sendiri. Aku salah, katanya. Ingat, terlambat. Aku berdiri. Kesalahan bukan tentang siapa yang jatuh di depan umum, ucapku tenang. Tapi tentang siapa yang kamu hancurkan diam-diam. Aku melangkah pergi sebelum ia sempat menjawab. Tidak ada drama kejar-kejaran. Tidak ada permohonan berlutut. Semua terlalu lelah untuk itu. Di luar ruangan, acara terus berjalan. Musik kembali diputar. Senyum-senyum profesional kembali terpasang. Seolah kejadian barusan hanyalah gangguan kecil dalam jadwal yang rapi. Namun bagi Rangga, semuanya sudah berubah. Ia kembali ke kursinya sendirian. Naya sudah tidak ada di sana. Entah pergi kemana. Entah memilih menghilang sebelum sorotan semakin menyakitkan. Kursi di samping Rangga kosong. Kosong seperti reputasi yang perlahan runtuh di kepalanya. Beberapa tamu mulai menjaga jarak. Bisikan tak lagi penuh rasa ingin tahu, melainkan penilaian. Dunia bisnis tidak ramah pada skandal, apalagi yang dipertontonkan sendiri oleh pelakunya. Sementara itu, aku keluar gedung tanpa pengawalan, tanpa sorotan. Angin sore menyentuh wajahku. Untuk pertama kalinya hari itu, aku menarik napas panjang dengan lega, bukan karena menang, tapi karena beban besar telah lepas dari dadaku. Antiklimaks tidak selalu tentang kebahagiaan. Kadang ia hadir sebagai kesadaran pahit bahwa tidak semua hal perlu dirayakan. Ada peristiwa yang cukup diterima, dipahami, lalu ditinggalkan. Dan hari itu, aku meninggalkan lebih dari sekadar gedung hotel. Aku meninggalkan ilusi tentang pernikahan yang selama ini kupaksakan untuk tetap utuh. Hari-hari setelah peresmian hotel itu berlalu tanpa gemuruh. Tidak ada klarifikasi resmi, tidak ada bantahan. Tidak pula drama lanjutan yang menghiasi media. Semuanya justru terasa sunyi. Terlalu sunyi, seolah badai besar telah lewat dan menyisakan puing-puing yang harus dibereskan satu persatu. Rangga mencoba menghubungiku berkali-kali. Pesan-pesannya singkat, canggung, dan penuh penyesalan. Ia tidak lagi marah, tidak lagi memerintah. Nada bicaranya berubah menjadi permohonan yang ragu-ragu. Namun aku tidak segera membalas. Bukan karena dendam, melainkan karena aku butuh ruang untuk mendengar suaraku sendiri, sesuatu yang lama hilang dalam pernikahan ini. Aku kembali ke rutinitasku. Rapat, dokumen, keputusan-keputusan penting yang selama ini kujalani dalam diam. Kini, semuanya terbuka dan jelas. Tidak ada lagi yang kusembunyikan. Anehnya, hidup terasa lebih ringan ketika tidak lagi berusaha menyenangkan orang yang tak pernah benar-benar melihatku. Beberapa hari kemudian, Rangga datang ke rumah. Bukan dengan jas rapi seperti biasanya, melainkan dengan kemeja sederhana dan wajah yang letih. Ia berdiri lama di depan pintu sebelum akhirnya mengetuk. Ketika aku membukakan pintu, kami saling menatap dalam diam yang panjang. Aku cuma mau bicara, katanya pelan. Kami duduk berhadapan di ruang tamu. Tidak ada jarak fisik, tapi jarak batin terasa begitu nyata. Ia mengakui semuanya, tentang kesombongan, tentang rasa kagum yang salah arah, tentang bagaimana ia mengira kesuksesan memberinya hak untuk mengabaikan batas. Aku mendengarkan tanpa memotong, tanpa air mata, tanpa amarah. Ketika ia selesai, aku hanya berkata, "Terima kasih sudah jujur." Tapi kejujuran setelah kebohongan panjang tidak otomatis memperbaiki apapun. Ia menunduk. Aku tahu, ini bukan jawaban yang ia harapkan. Resolusi bukan tentang siapa yang menang atau kalah.
Ia tentang memilih jalan yang paling jujur, meski menyakitkan. Aku menyampaikan keputusanku dengan tenang. Aku memilih berpisah. Bukan dengan kebencian, bukan pula dengan permusuhan. Aku memilih pergi agar kami berhenti saling melukai dengan harapan palsu. Rangga tidak memohon kali ini. Ia hanya mengangguk, seolah akhirnya memahami bahwa ada kesalahan yang tak bisa ditebus dengan kata maaf. Kami menyepakati penyelesaian yang dewasa, membagi urusan secara adil, tanpa drama yang tak perlu. Di luar dugaan, keputusan itu tidak membuatku hancur. Justru sebaliknya. Ada kesedihan, tentu saja. Tapi juga ada kelegaan. Aku tidak lagi harus menjelaskan diriku. Tidak lagi harus mengecil agar orang lain merasa besar. Hari-hari berikutnya ku jalani dengan langkah pelan namun pasti. Aku pindah ke tempat baru, lebih kecil, lebih sunyi. Aku menata ulang hidupku, bukan untuk membuktikan apapun, melainkan untuk menyembuhkan diri. Resolusi tidak selalu berakhir dengan pelukan atau kebahagiaan yang meledak-ledak. Kadang, ia hadir dalam bentuk keputusan sunyi yang menyelamatkan martabat seseorang. Dan di sanalah aku berdiri sekarang, bukan sebagai istri yang dikhianati, bukan sebagai perempuan yang dipermalukan, melainkan sebagai diriku sendiri. Beberapa bulan telah berlalu sejak hari itu. Tidak ada lagi gedung megah yang menjadi pusat pikiranku, tidak ada sorotan kamera, tidak pula bisik-bisik yang dulu begitu menyakitkan. Hidupku kini berjalan dalam ritme yang lebih sederhana, pagi yang tenang, malam yang hening, dan hati yang perlahan pulih. Aku belajar bahwa kehilangan tidak selalu berarti kalah. Ada kehilangan yang justru menyelamatkan. Kehilangan ilusi, kehilangan orang yang salah, kehilangan peran yang membuatku mengecilkan diri sendiri. Semua itu memang menyakitkan, tapi juga membebaskan. Rangga kini menjalani hidupnya sendiri. Kami tidak bermusuhan, namun juga tidak lagi saling berharap. Ada jarak yang sehat, jarak yang lahir dari kesadaran bahwa cinta tanpa penghormatan hanya akan melukai. Tentang wanita itu, aku tidak lagi ingin tahu. Beberapa cerita memang cukup berhenti tanpa perlu ditelusuri lebih jauh. Aku berdiri di depan cermin suatu pagi, tersenyum pada bayanganku sendiri. Senyum yang berbeda, lebih tenang, lebih utuh. Untuk pertama kalinya, aku tidak mendefinisikan diriku dari siapa yang mendampingiku, melainkan dari siapa aku sebenarnya. Kadang aku teringat hari peresmian hotel itu, hari ketika aku dilarang hadir, diremehkan, dan disingkirkan. Tapi justru di hari itulah aku menemukan kembali suaraku. Bukan di podium, bukan di hadapan banyak orang, melainkan di dalam diriku sendiri. Hidup tidak selalu memberi akhir yang manis. Namun ia selalu memberi pilihan, bertahan dalam luka, atau melangkah pergi dengan martabat. Dan aku memilih yang kedua. Kini aku melangkah ke depan tanpa dendam, tanpa kebencian. Hanya dengan keyakinan bahwa perempuan yang mengenal nilainya tidak perlu berteriak untuk didengar. Cukup berdiri tegak, dan dunia akan melihatnya pada waktunya. Dan disitulah kisah ini benar-benar berakhir, bukan saat tepuk tangan menggema, melainkan saat hatiku akhirnya tenang.